Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan Light Novel Overlord volume 14 part 4. Untuk kali ini kita akan lebih fokus di pihak Nazarick, yaitu Ainz sendiri, yang merupakan protagonis di seri Overlord. Keputusan apa yang akan diambil oleh Ainz terhadap bangsawan Kingdom yang telah menjarah karavan milik Sorcerer Kingdom, dan bagaimana nasib Estus Kingdom ke depannya, tentunya akan dibahas di part 4 kali ini. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan Light Novel Overlord volume 14 part 4. Ainz saat ini sedang berjalan melewati jalan-jalan di kota Erantel dengan bangga. Dan saat itu juga, Momon berjalan di sampingnya. Dan tak perlu dikatakan lagi, itu sebenarnya adalah Pandoraktor. Untuk terlihat seperti Momon, Pandoraktor telah dilengkapi dengan satu set full plate armor dan dua pedang besar yang tergantung di punggungnya. Dan cara berjalan Momon terlihat agung dan tegas, memberinya banyak pujian dan prestis dari penduduk Erantel. Kenyataannya, sebenarnya Momon lebih hero ketimbang Ainz itu sendiri. Sebenarnya, Ainz telah mempertimbangkan untuk meminta Pandoraktor untuk mengadopsi gaya berjalan yang lebih buruk, agar para penduduk Erantel mengetahui perbedaan dari Ainz dan Momon. Tentu saja itu bukan sesuatu yang benar-benar akan dikatakan secara langsung. Maka dari itu, pada akhirnya, setidaknya Ainz diam-diam mencoba meniru jalan dari Pandoraktor. Dan saat itu ada seseorang yang diam dan mengikuti serta mengawasi Ainz dan Momon dari belakang, yang tidak lain adalah Nabe atau Nabila Algama. Meskipun kelihatannya mereka tidak memiliki pengawal, pada kenyataannya beberapa Hanzo bersembunyi di sekitar mereka dan sedang bersiaga. Akibatnya Nabe yang levelnya lebih rendah dari level mereka agak berlebihan. NPC Hanzo adalah monster tipe ninja humanoid yang levelnya lebih dari 80. NPC tersebut terampil dalam melawan monster tipe assassin dan juga memiliki semacam keterampilan menyembunyikan keberadaan yang memungkinkannya bersembunyi di balik bayangan targetnya. Dan karena itu, Nazarick sekarang benar-benar kehabisan semua kuota data brute NPC mereka. Namun, mengingat sejak awal Nabe sudah dijadikan sebagai partner Momon, Ainz merasa tidak perlu memerintahkan untuk berhenti mengikutinya. Dan mereka bertiga berjalan di kota Erantel tanpa tujuan apapun. Tetapi melalui Momon dan Nabe, Ainz dapat sedikit mengubah pandangan penduduk Erantel terhadap Ainz. Dan tindakan ini sebenarnya memiliki tujuan yang paling utama, yaitu menekankan bahwa Ainz dan Momon telah bekerja sama dan menghilangkan rumor yang beredar bahwa Momon telah mati dibunuh oleh Ainz, sehingga yang ada dalam armor tersebut adalah undead. Sehingga dengan berjalan dengan Momon dan Nabe, mungkin saja Ainz bisa menghilangkan rumor tersebut. Dan kini di jalan-jalan di kota Erantel telah dipenuhi oleh berbagai ras, terutama demi-human, telah melakukan transaksi jual beli dengan manusia. Meskipun masih ada yang nampaknya takut melihat Ainz berjalan di kota Erantel. Ainz berencana membuat sebuah ide, yang dimana bisa menarik banyak wisatawan untuk mengunjungi Sorcerer Kingdom, sehingga bisa menjadi pemasukan bagi Ainz nantinya. Sorcerer Kingdom saat ini tidak ada masalah dari ketertiban umum, tingkat kriminalitas untuk pelanggaran ringan termasuk rendah, tidak pernah terjadi tindakan pidana berat. Namun itu bukan disebabkan penegakan hukum yang ketat, melainkan ketakutan orang-orang seperti jika mayat mereka nantinya akan diubah menjadi undead dan akan melayani Ainz setelah kematian mereka. Terkait guild petualang, saat ini juga telah beroperasi, dan bahkan demi-human diperbolehkan mendaftar sebagai petualang di Erantel. Dan Ainz percaya jika demi-human akan mencapai potensi mereka di masa depan. Tentang Crit Undead, Ainz menguras kemampuan penggunanya dalam sehari. Sebagai hasilnya, jumlah undead yang telah diciptakan telah menjadi gangguan baginya. Karena saat ini Baharut dan Sorcerer Kingdom telah melakukan kerjasama terkait peminjaman sejumlah undead untuk pengelolaan Baharut Empire. Ainz berencana menetapkan harga pasti dari pinjaman undead tersebut, dan Ainz berencana juga menawarkan ke negara lain selain Baharut Empire. Dan Ainz bertanya ke Nabe terkait panti asuhan yang dikelola oleh Yuri Alpha. Berbicara tentang panti asuhan, tanggung jawab seluruhnya diserahkan kepada Yuri Alpha, dan sepertinya Nabe tidak tertarik hal tersebut. Dan seharusnya ada laporan terjadwal tentang keuangan panti asuhan, tetapi Ainz menyerahkan tanggung jawab itu kepada Albedo. Ainz pada dasarnya hanya berpura-pura membaca laporan tersebut. Meskipun Ainz menganjurkan untuk menjadi seorang yang berbakat melalui sektor pendidikan, Sorcerer Kingdom belum menerapkan kebijakan pendidikan universal untuk saat ini karena tidak realistis. Jika tingkat pendidikan naik dan baik, maka berdampak pada kemajuan teknologi dan budaya, tetapi juga memperkuat kelemahan layaknya pedang bermata dua. Tiba-tiba Ainz mendapatkan message dari Itnoma, dan sepertinya Ainz diminta segera kembali ke Nazarick. Setelah menyudahi pembicaraan dengan Entoma,
Ainz menginstruksikan Abigail untuk membawa si Samite kembali ke Nazarick. Kemudian Ainz membuka gate setelah mengucapkan salam perpisahan ke Momon dan Nabe. Setelah sampai di Nazarick, Ainz mengambil cincin Ainz Soul Gone dari Solution yang menyambut kedatangan Ainz ke Nazarick, dan dengan cincin tersebut, Ainz berteleportasi ke lantai 10. Saat itu, Albedo telah berdiri di depan pintu yang menjadi tujuan Ainz. Dan saat itu juga, Gwenpool telah berkumpul di ruangan tersebut, dan semua membungkuk ke arah Ainz yang entah bagaimana bisa memancarkan aura kegelapan. Dahulu setiap Gwenpool memiliki tugasnya masing-masing, tetapi baru-baru ini lingkup pekerjaan mereka meningkat dan bertambah banyak. Sistem transportasi udara terutama mengandalkan musuh terbang yang sebagian besar adalah naga, dan kini telah membangun jaringan transportasi antara Sorcerer Kingdom, Baharut Empire, Dwarven Kingdom, dan daerah terpencil yang dihuni oleh demi-human. Dan di sebelah timur Sorcerer Kingdom, seseorang yang ditugaskan untuk jaringan ini yaitu Salter, dan saat ini memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan keterampilannya secara bertahap membangun jaringan transportasi darat yang bertugas mengendalikan cuaca di wilayah Erantel dan membangun sebuah dungeon di pinggiran Erantel yaitu Mare, dan telah bekerja sama dengan Guild Adventure yang telah diperbaharui, yang harus mengelola binatang sihirnya sendiri yaitu Aura, yang mengelola departemen yang mengurus jejaring informasi yang mencakup seluruh wilayah Sorcerer Kingdom yaitu Cocytus, dan seseorang yang membangun agen intelijen di lantai 7 Nazarick yaitu Demiurgus. Seperti itulah tanggung jawab setiap Guardian Force meningkat seiring waktu ketika berada di dunia baru. Itulah sebabnya Ainz berencana untuk mengalihkan sebagian besar dari tanggung jawab itu kepada Guardian Area. Tak perlu dikatakan, seorang yang bertugas memeriksa progres semua orang, menerima permintaan atau saran, dan menyetujui berbagai urusan Sorcerer Kingdom. Pengawas Guardian, yaitu Albedo, merupakan yang paling sibuk dari mereka semua yang ada di Nazarick. Kemudian, Ainz memerintahkan mengangkat kepala mereka. Ainz memerintahkan Albedo untuk menceritakan alasan mengapa semua orang berkumpul. Dan kemudian Ainz bertanya ke Albedo apakah menyangkut hal penting bagi Nazarick, atau lebih tepatnya Sorcerer Kingdom. Albedo menjelaskan, sederhananya Ganem yang diangkut melalui Kingdom menuju Holy Kingdom telah dijarah 4 hari yang lalu, dan yang menjarah merupakan bangsawan dari Reestis Kingdom. Albedo menambahkan informasi, tentunya Ainz seharusnya ingat tentang rencana Ainz menggunakan seseorang bangsawan bodoh untuk bertujuan mengendalikan Kingdom, dan si bodoh yang dimaksud Albedo yang menyebabkan penjarahan Ganem tersebut, dan bisa saja itu merupakan strategi penguasa Kingdom. Albedo kemudian mempersilahkan Salter untuk membawa saksi, dan saat itu seorang wanita yang sedang dipegang di kedua sisinya oleh Death Knight. Wanita itu sangat kurus hingga tulangnya terlihat dan cukup rapuh, dan dia juga memiliki katup mata dan tidak memakai make up, dan rambutnya juga berantakan. Noda air mata bisa terlihat di sekitar mata merahnya yang mengucur tak terkendali seperti makhluk kecil yang ketakutan. Atas perintah Ainz, Death Knight melepaskan wanita tersebut, dan wanita itu berlutut dalam satu gerakan halus, yaitu terlihat sempurna. Seseorang bahkan dapat mengatakannya jika gerakannya terlihat sangat indah. Kemudian Ainz menanyakan nama wanita tersebut, dan wanita tersebut bernama Hilma, dan dia adalah salah satu pimpinan Eighfinger yang merupakan sindikat kriminal Kingdom. Dan Hilma mengatakan sambil bersujud dan menggesekkan keningnya di lantai bahwa dia tidak mengetahui bahwa Ganem itu sudah dijarah, dan Hilma mengatakan itu tidak ada hubungan dengan Hilma. Demiurgus mengatakan kebenaran dari perkataan Hilma dengan mengaktifkan dominasi. Seseorang yang terkena dominasi tidak akan berbohong, yang artinya Hilma tidak memiliki koneksi secara langsung dengan insiden tersebut. Kemudian dominasi dilepaskan atas perintah Ainz, dan Ainz memutuskan bahwa Hilma tidaklah bersalah. Kemudian Hilma mengangkat kepala dan menatap ke arah Ainz dengan mata bersinar di matanya, ke titik di mana Ainz merasa ketakutan. Dan saat itu Albedo merasa keberatan atas keputusan Ainz, dikarenakan si bodoh itu yang dimaksud oleh Albedo juga merupakan kebohongan dari si Hilma pada dasarnya. Ainz terpikirkan kesalahan bawaan adalah tanggung jawab atasan mereka. Ainz setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi Ainz menjaga keberatan Albedo bahwa ada sebuah pepatah, seorang pemimpin harus mengikut kesalahan bawahan mereka. Itu bukan berarti seseorang bawahan bisa mengalihkan kesalahan pada atasan mereka. Dan Ainz mengatakan bahwa atasan dari Hilma pada akhirnya tidak lain adalah Ainz itu sendiri. Dan Ainz mengatakan, aku adalah mastermu. Jadi pada akhirnya tanggung jawab atas kejadian ini jatuh kepada Ainz itu sendiri. Dan Albedo mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Ainz, dan dalam keadaan panik tidak biasa.
Menurut Ainz, pekerjaan yang dilakukan Dilma mungkin cacat. Dia telah melakukan sesuai harapan perusahaan. Untuk itu, Ainz memaafkannya. Dengan adanya kesalahan seseorang, pada akhirnya bisa introspeksi diri, sehingga kesalahan berikutnya tidak akan terjadi lagi. Saat itu juga Hilma bersujud hingga membuat suara dari benturan tersebut terdengar oleh Ainz. Dan Ais mengatakan ke Hilma untuk mencegah insiden ini tidak terjadi lagi. Bekerja lebih keraslah pada langkah-langkah pencegahan. Siapkan satu set rencana yang kau pikirkan. Serahkan pada Albedo dan tunggu persetujuannya, itu akan menjadi hukumanmu. Dan Hilma menyanggupi hal tersebut. Dan secara bersamaan Hilma menggosokkan kepalanya di lantai, seolah-olah dia mencoba menempelkan kepalanya lebih dalam. Menurut Ainz, tindakan Hilma terlalu berlebihan, dan Ainz mengajukan pertanyaan ke para guru dan For, apakah keberatan dengan keputusan Ainz? Dan pada akhirnya tidak ada yang keberatan dengan keputusan Ainz. Dan Ainz memerintahkan Hilma untuk mempersiapkan rencana tersebut dalam 2 hari untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga Hilma terlihat bersemangat dan antusias terhadap perintah dari Ainz. Kemudian, Salter mengantarkan Hilma keluar ruangan tersebut untuk keluar ke permukaan Nazarik dengan berteleportasi menggunakan cincin Ainz Gold. Dan kali ini, Ainz beserta Albedo dengan Demiurgus memikirkan terkait tindakan bangsawan bodoh yang telah berani menjara Gadum Sorcerer Kingdom. Apa motif bangsawan tersebut melakukannya? Pada dasarnya, sebelumnya rencana Sorcerer Kingdom untuk melawan Kingdom menggunakan gula dan cambuk. Terkait strategi gula hanya sebuah istilah dari Ainz. Jadi apa yang dikatakan Albedo itu dipersiapkan untuk mengambil alih Kingdom, yang pada dasarnya merupakan rencana mengacaukan Kingdom dari dalam ke titik di mana sebagian warga Kingdom akan secara aktif berharap untuk dibantu dari pihak luar, yaitu Sorcerer Kingdom. Rencana itu tidak jauh beda dengan penerapan yang dilakukan oleh Demiurgus di Holy Kingdom dengan menyebabkan konflik internal. Tetapi pada akhirnya rencana itu dirumuskan oleh seseorang dari Kingdom itu sendiri pada akhirnya, dan Albedo serta Demiurgus hanya membuat sedikit modifikasi. Kebodohan seorang bangsawan merupakan elemen terpenting dari strategi ini dengan membuat sebuah revolusi yang dimana terkait pasukan gandum yang tidak dimiliki oleh Kingdom, sehingga pada akhirnya akan meminta bantuan dari Sorcerer Kingdom. Meskipun semuanya masih berjalan sesuai rencana, insiden yang disebabkan oleh si bodoh itu lebih dari cukup sebagai bukti bahwa Sorcerer Kingdom untuk bisa melibatkan diri. Menurut Ainz, seharusnya bangsawan bodoh tersebut terpesona dengan Albedo. Seharusnya dia tidak akan menantang Sorcerer Kingdom. Ainz pernah mendengar pepatah mengatakan pengkhianatan dari orang yang dicintainya dapat seseorang memiliki kebencian tidak rasional. Dan Albedo mengatakan bahwa di laporan yang dikumpulkan bahwa penjara tersebut hanya dikepalai oleh satu orang saja, yaitu bangsawan bodoh itu sendiri. Ainz sedikit memikirkan, mungkin saja strategi tersebut dari seorang yang bahkan memiliki kecerdasan lebih tinggi dari orang yang ada di Nazarik. Jika itu masalahnya, maka ada kemungkinan mereka entah bagaimana mengambil keuntungan dari tindakannya. Dan mungkin saja bangsawan tersebut itu melakukan apa yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan jika itu masalahnya, maka itu akan lebih masuk akal bagi Ainz. Ternyata yang merencanakan faksi baru di Re-Edge Kingdom tidak lain adalah dari pihak Sorcerer Kingdom itu sendiri lewat kaki tangan Hilma untuk mencari seorang bangsawan yang cerdas untuk mengolah faksi baru tersebut. Tetapi pada akhirnya, rata-rata orang dari faksi tersebut berisi orang-orang yang bermasalah. Tetapi pihak Sorcerer Kingdom berencana menyingkirkan orang-orang bodoh itu sekaligus jika perlu. Pada akhirnya, Sorcerer Kingdom tidak membutuhkan bangsawan selain beberapa dari mereka yang berbakat dan pekerja keras. Dan Ainz serta para Guardian saling berdiskusi serta melontarkan masing-masing pertanyaan untuk menarik sebuah kesimpulan dari tindakan bangsawan yang mencuri gandum tersebut. Sehingga Ainz mendapatkan sebuah kesimpulan dan keinginan Ainz bahwa Sorcerer Kingdom tidak akan menghukum seluruh Kingdom, namun kita harus menunda rencana atau meninggalkan sepenuhnya untuk saat ini, paling tidak membutuhkan waktu yang lama. Demiurgus, Albedo, dan asisten mereka di Kingdom memiliki tingkat kejeniusan yang tidak bisa dipahami dalam perspektif Ainz. Akankah rencana yang merupakan buah dari pemikiran mereka benar-benar akan gagal? Jika itu masalahnya, Ainz harus mengingat apa yang dirinya beritahukan kepada mereka, Guadelphur, untuk seterusnya. Dan diputuskan, rencana Sorcerer Kingdom tidak jauh beda dengan Empire. Hanya saja Empire diberi gula, sedangkan Kingdom diberi cambuk. Dengan melakukan itu, Sorcerer Kingdom akan menyebarkan pesan tersebut kepada lainnya. Permen dan cambuk, orang-orang di dunia ini harus memilih di antara keduanya, dan itu sedikit menarik sepertinya.
Gula dan cambuk hanya istilah yang dimana gula itu tawaran kerjasama dengan Ains atau takluk secara tidak langsung. Lewat penawaran diplomasi itu sama seperti Barut Empire. Sedangkan cambuk itu dengan cara konflik entah pemicu dari Sorcerer Kingdom ataupun dari negara lainnya. Sehingga negara tersebut akan diberi hukuman oleh Sorcerer Kingdom berupa perang secara langsung dengan pihak Sorcerer Kingdom. Kini fokus ke karakter Hilma. Hilma dengan tidak biasa dilempar kembali ke tempat sebelumnya dia berada. Kemudian ia mengamati sekelilingnya. Saat ini dirinya menyentuh lengan yang lecet karena mengantau ke tanah ketika dirinya diusir dari gate. Dan kini Hilma berada di tempat yang dulunya ingin dibangun sebagai kasino, namun tidak jadi didirikan. Mansion itu memiliki ruangan besar, dan Hilma akhirnya menghela nafas panjang, dan seketika tubuhnya gemetar karena sukacita. Kemudian Hilma disambut oleh anggotanya dan temannya, dan pada saat itu juga mata mereka dipenuhi dengan air mata. Tentunya itu dikarenakan mereka bersimpati atas keselamatan Hilma. Hilma memberitahukan kepada 3 temannya bahwa ia baik-baik saja, dan teman-temannya membuat ekspresi bingung yang secara bertahap muncul seolah-olah itu hal yang tidak mungkin bagi mereka. Hilma mengatakan bahwa Yang Mulia Sorcerer King merupakan penguasa yang benar-benar yang ahli berpikir bijak, bukan saja toleran terhadap kegagalan Hilma, tetapi ia juga berbelas kasihan terhadap kesalahan Hilma. Para teman-teman Hilma serta anggota Evigate terkejut saat itu juga. Dan Hilma menjelaskan kepada mereka sosok apa Sorcerer King di benak Hilma. Hilma mendeskripsikan Sorcerer King itu seperti Tuan yang berbelas kasih. Dia memiliki kecerdian pikiran untuk berpikir dan menilai, tetapi juga fleksibilitas untuk mengakomodasi saran instruktif bawahannya ke dalam jalur pemikirannya sendiri. Dengan begitu, Hilma dan bawahan Hilma berbagi pikiran. Dan kemudian Hilma berencana mencari bantuan dari berbagai sumber untuk tugas Sorcerer King yang telah diberikan kepada Hilma. Oke, itulah pembahasan untuk part 4 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.